Halo, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar pada hari ini. Jadi hari ini saya Helmi sebagai host dari webinar ini. Pada webinar hari ini kita akan membawakan judul dari karya sastra hingga laporan kerja, semua mudah di ZoWriter. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Akil sebagai pre-sales dari Zoho Indonesia yang nantinya akan membawakan materi terkait teknisnya ya dari ZoWriter itu sendiri. Kami juga udah beberapa kali ya mendapatkan inquiry dari teman-teman terkait gimana sih cara mempersonalisasi atau kustomisasi penggunaan ZoWriter itu sendiri ya untuk menyesuaikan kebutuhan atau preferensi dari teman-teman sekalian seperti itu. Nah, oleh karena itu pada agenda webinar hari ini kita membaginya menjadi 5 bagian nih. Jadi yang pertama ada pengenalan, nanti ada preferensi personal pada level editor, lalu preferensi personal pada level dokumen, kustomisasi dalam ZoWriter, dan juga yang terakhir adalah update apa nih yang akan hadir pada ZoWriter ke depannya. Gitu. Kenapa sih misalnya teman-teman ini harus menggunakan ZoWriter gitu ya? Jadi seperti yang mungkin udah teman-teman tahu juga ya, ZoWriter itu adalah word processor gitu ya. Word processor itu pengolah kata atau pembuat dokumen yang berbasis cloud. Jadi ZoWriter ini berbasis cloud yang dia juga andal dan juga canggih ya, memungkinkan teman-teman untuk bekerja untuk mengedit, membuat memformat ataupun membuat konten itu sendiri seperti itu ya. Jadi karena ZoWriter ini juga berbasis cloud, jadi teman-teman juga bisa bekerja atau berkolaborasi dalam satu dokumen itu secara real time seperti itu. Dan juga ZoWriter itu sendiri ini solusinya udah berorientasi pada industri sehingga fitur-fiturnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan kerja ya, secara profesional ataupun secara industrinya seperti itu. Misalnya ada template-template untuk otomasi nih, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Ada template otomasi untuk merge dokumen seperti itu, dan juga ada workflow approval. Nah, workflow approval ini biasanya penting banget untuk teman-teman yang kerjanya di bidang media seperti itu ya, atau marketing. Biasanya yang konten-kontennya ini harus membutuhkan approval terlebih dahulu. Nah, ini bisa disederhanakan melalui workflow yang sudah ada pada ZoWriter bawaannya. Seperti itu. Lalu ZoWriter itu sendiri sudah terkoneksi ya secara native dan secara lancar gitu ya dengan produk-produk utama pada ekosistem Zoho. Misalnya ada Zoho ini ya, selain ZoWriter mungkin ada Zoho Mail, ada Zoho CRM seperti itu. Dan juga yang nggak kalah penting adalah ZoWriter ini free ya, totally free, baik itu di versi web, seluler maupun di desktopnya. Sehingga kalau buat teman-teman yang sudah menggunakan produk Zoho lain ya, ini mungkin banyak yang nggak notice nih kalau ternyata ZoWriter itu free gitu. Jadi daripada menggunakan platform-platform lain ya, misalnya kayak Microsoft Office atau Google Workspace, ini teman-teman sudah bisa yang sudah berlangganan Zoho itu bisa menggunakan ZoWriter secara gratis dan menghemat biaya secara signifikan seperti itu. Nah, selain alasan-alasan tadi, itu ada juga fitur-fitur utama nih. Fitur-fitur utamanya apa aja sih ZoWriter gitu ya? Yang pasti terkait pembuatan konten ya atau kreasi konten. Jadi word processor berbasis cloud. Jadi untuk membuat, mengedit, memformat dokumen secara real time gitu ya. Jadi bisa dilakukan secara bersama-sama gitu dengan rekan kerja yang lain, baik itu yang berada satu kantor ataupun di tempat lain misalnya WFH gitu ya. Dan juga yang nggak kalah penting nih dan yang ngehits banget gitu ya, yang hot banget adalah AI generatif nih. Nah, AI generatif itu biasanya teman-teman pakai misalnya kayak ChatGPT gitu-gitu ya. Kalau di Zoho nanti ada namanya Zia nih. Nah, ini juga sangat penting gitu. Kenapa? Karena bisa saat ini tuh kita perlu cepat banget gitu untuk membuat konten gitu ya, yang karena tren tuh silih berganti dengan sangat cepat sehingga penggunaan AI generatif ini diharapkan bisa mempercepat kita untuk mendapatkan ide, membuat konten atau mengolah konten dengan lebih cepat. Selain itu, fitur utamanya adalah tadi ya, sempat saya sebutkan terkait workflow approval gitu ya, dan juga review konten. Nah, jadi workflow-nya ini sudah terintegrasi dan juga sudah
ini ya, native ya, sudah bawaannya, nggak perlu tambah add-on atau apa lagi, itu bisa langsung digunakan dan ini juga bisa menyederhanakan ya proses pengajuan approval terhadap sebuah konten. Nah, ini penting banget sih, misalnya buat teman-teman yang bikin karya sastra atau penulisan karya ilmiah atau penulisan konten gitu ya, ini biasanya perlu pengecekan terlebih dahulu. Jadi sudah nggak perlu menggunakan kirim email lagi atau kirim chat lagi minta approval gitu ya. Itu udah mungkin ketinggalan zaman banget lah gitu ya. Sekarang udah ada proses yang lebih otomatis dan juga lebih canggih lagi gitu. Juga ada Zia ya. Jadi yang tadi saya sebutin juga Zia ini nggak hanya bisa menghasilkan konten dan ini ya, dan ide konten juga ya, tapi dia juga bisa mendeteksi kesalahan, spelling, ejaan gitu ya, grammar, gitu ya, kata-kata, penulisan, dan juga yang penting lagi itu bisa mendeteksi plagiarisme. Nah ini penting banget plagiarisme. Kenapa? Karena buat teman-teman yang lagi pengen nulis ini ya, konten gitu-gitu ya, atau karya ilmiah, tentunya ini penting banget. Karena kalau misalnya sampai kedeteksi ada plagiarisme, ini bisa mengganggu kayak kredibilitas dari bisnis ataupun profil teman-teman juga gitu lah. Apalagi misalnya teman-teman buat konten di website, tentunya ini bisa mempengaruhi nanti SEO-nya website teman-teman gitu. Selanjutnya ya secara general itu ada juga terkait layouting, dokumen dan desainnya. Jadi tentunya ini nggak kalah spesifik ya. Jadi untuk tools-tools untuk desain, layout itu udah tersedia, bahkan yang sampai terperinci secara spesifik juga bisa ya, kayak misalnya fontnya, stylenya yang secara custom, yang di-personalize itu kayak gimana, itu tersedia opsinya, jadi nggak harus terbatas atau terbentur pada pakem-pakem atau standar-standar tertentu gitu ya, yang ada pada prosesor. Dan juga ada otomasi dokumen, itu juga bisa ya, jadi misalnya otomasi untuk membuat dokumen dalam jumlah besar gitu ya, lalu membuat formulir gitu, membuat PDF yang interaktif. Nah ini juga penting nih karena biasanya orang-orang pasti pakai ini ya tools lain untuk mengedit PDF gitu ya. Di ZoWriter sendiri ini kita udah nggak perlu nih, kita cukup pakai satu ZoWriter ini juga udah bisa uh, menjalankan fungsi untuk PDF juga, untuk editing PDF, membuat PDF interaktif gitu-gitu ya. Dan juga ada otomasi dokumen menggunakan low code gitu. Dan karena ZoWriter ini berbasis cloud sehingga dia ini bisa diakses menggunakan berbagai device ya. Jadi baik itu web browser, seluler, ataupun tablet, desktop, gitu ya, dan lain-lain. Dan bisa di mana saja, kapan saja. Gitu. Dan bagi teman-teman yang mungkin kondisi internetnya kadang-kadang tidak stabil seperti itu ya, kadang putus nyambung atau berada di area yang jangkauan internetnya kurang bagus, ini juga jangan khawatir karena ZoWriter ini juga menyediakan mode offline. Jadi tetap bisa bekerja meskipun internet itu nggak ada ya. Gitu. Dan nanti ketika nyambung dengan internet, secara otomatis akan tersave gitu atau terupdate secara otomatis sehingga nggak akan terhapus atau hilang ya yang tadi yang apa yang sudah dikerjakan seperti itu. Lalu integrasinya itu sudah secara mulus dengan berbagai platform ya, aplikasi bisnis, produktivitas, database, dan juga platform konten gitu ya. Nah biasanya teman-teman yang bergerak di bidang media atau marketing itu biasanya kepakai banget nih, misalnya kayak otomasi atau integrasi yang menghubungkan antara ZoWriter ini dengan WordPress atau Blogger misalnya. Jadi dari dalamnya ZoWriter itu sendiri, nanti teman-teman bisa langsung publish artikel seperti itu ke WordPress-nya teman-teman gitu, atau CMS-nya teman-teman. Jadi biasanya kalau prosesnya itu harus copy paste dulu, formatting dulu di WordPress setelah ini ya, setelah membuat kontennya. Nah ini nggak perlu nih, jadi kita udah cukup formatting di satu tempat di ZoWriter, nanti secara otomatis dengan integrasi ini kita bisa publish gitu tanpa harus utak-atik lagi. Jadi ini lebih efisien secara waktunya. Nah, di luar fitur-fitur utama tadi ada fitur uniknya nih. Nah, fitur uniknya adalah kolaborasi dokumen. Jadi bisa mengunci dan menutup informasi sensitif saat berbagi dokumen gitu ya. Jadi
ketika bekerja bersama-sama itu tetap mungkin ada beberapa informasi yang harus di-cover gitu ya, nggak boleh ditujukan semuanya gitu ya. Misalnya kita bekerja itu berkolaborasi dengan external party atau pihak luar gitu ya. Jadi dengan ZoWriter ini kita juga bisa sih bekerja dengan menunjukkan misalnya berbagi hal-hal yang boleh dibagikan saja, yang nggak boleh dibagikan ya kita bisa covering gitu ya. Lalu tadi soal workflow ya, dan juga pelacakan perubahan atau tracking changes ya, atau kalau misalnya ada perubahan dalam dokumen itu baik without markup ataupun all markup gitu ya. Lalu kontrol visibilitas terhadap komentar. Nah, biasanya kalau teman-teman menggunakan fitur komentar ya pada word processor yang online gitu ya, itu komentarnya bisa kelihatan nih buat siapapun. Nah, tapi di ZoWriter ini kita bisa batasin nih siapa nih yang kita boleh lihatin komentarnya. Nah, ini mau cuman diri sendiri untuk catatan sendiri atau pengguna-pengguna tertentu aja gitu. Jadi komentarnya ini nggak bisa dilihat oleh pihak-pihak lain, hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa melihatnya. Gitu. Lalu terkait otomasi dokumen, jadi ada otomasi baik itu tanpa coding maupun low code tadi ya, yang berkode rendah seperti itu. Jadi tidak perlu banyak codingnya seperti itu. Lalu penggabungan merge, eksklusif, pengisian dan template tanda tangan. Lalu juga ada berbagi dokumen dalam mode pengisian kolaboratif dan juga ini ya terkait hal-hal yang terkait PDF tadi ya, yang misalnya ini ya pengeditan, terus mengubah formulir yang tadinya dari formulir kertas itu ketika di scan kita bisa langsung jadikan itu formulir secara digital gitu ya di ZoWriter ini. Nah, membuatan formulir yang prefill juga seperti itu. Nah, dengan fitur-fitur utama dan fitur-fitur unik tadi diharapkan itu bisa meningkatkan produktivitas dari kerja teman-teman lebih lanjut ya. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen lihat lagi ya, misalnya apa lagi sih yang bisa meningkatkan produktivitas kerja dari teman-teman gitu ya, selain yang sudah disebutkan pada fitur-fitur tadi. Misalnya ada juga quick text nih, jadi di teman-teman yang ini ya, misalnya kalau di HP itu biasanya ada ya fitur kayak quick text gitu ya, jadi langsung tinggal pilih ketika kita ngetik beberapa huruf. Nah ini juga ada nih, jadi mempercepat kerja teman-teman ketika mengetik gitu. Lalu ada juga yang penting yang saya sebutkan tadi soal deteksi plagiarisme. Ini juga ada fiturnya dan ini berbasis AI yang canggih gitu ya. Lalu publikasi ke berbagai platform konten dari halaman editor dokumen. Jadi tadi ya dari ZoWriter misalnya langsung dipublish ke WordPress. Nah ini nggak perlu diotak-atik lagi, hemat waktu, langsung hasilnya sama lah bisa dibilang ya, dengan apa yang kita udah format di ZoWriter. Lalu yang nggak kalah penting adalah ini ya, soal PDF tadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah biasanya pakai satu word processor, tapi nggak bisa nih buat ngedit PDF. Nah, di ZoWriter ini udah bisa buat edit PDF juga. Jadi untuk mengupdate PDF, mengubah PDF, atau mengedit PDF, ini juga bisa langsung dilakukan di ZoWriter. Sehingga nggak perlu membeli atau berlangganan atau menggunakan ini lagi ya, PDF editor lain seperti itu. Nah, jadi secara garis besar sih, tools-tools apa aja sih yang bisa digantikan? Nah, kurang lebihnya sih ya ini ya, mau Microsoft Word, Google Docs gitu ya. Dan untuk spelling checker, grammar checker, ini ada Grammarly. Biasanya teman-teman yang membuat konten dalam bahasa Inggris, nah ini penting nih. Cuman kalau di ZoWriter ini udah ada dan juga free gitu, jadi nggak perlu langganan lagi. Ada juga Jotform. Jotform biasanya untuk mengumpulkan data ini ya, data pengguna seperti itu. Nah, ini juga nggak perlu berlangganan lagi karena udah bisa, bahkan bisa yang model ini ya, scan ya dari kertas ke langsung form interaktif seperti itu. Ada juga PandaDoc, SharePoint dan masih banyak lagi ya. Yang tadi saya sebutkan soal PDF juga itu tadi, itu juga udah bisa digantikan dengan hanya satu ZoWriter saja seperti itu. Nah, jadi pembahasan hari ini nggak hanya akan berhenti sampai fitur-fiturnya aja. Di selanjutnya nanti akan dijelaskan juga oleh rekan saya Akil untuk gimana sih tampilannya atau gimana sih cara kerjanya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran nanti juga bisa lihat secara langsung.
Dan juga misalnya ada pertanyaan, itu juga bisa disampaikan di questions ya, misalnya sepanjang penjelasan misalnya ada pertanyaan nanti disampaikan aja. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Akil. Ya, silakan Akil. Oke, terima kasih rekan Helmi atas penjelasan yang sangat informatif ya tentang Zoho Writer. Apa saja fitur di dalamnya dan keuntungannya apa sih menggunakan Zoho Writer. Nah, di sesi kali ini saya akan membawa teman-teman untuk mengenal lebih jauh tentang fitur apa aja yang ada di dalam Zoho Writer dan bagaimana fitur-fitur tersebut bisa membantu teman-teman untuk mengolah dokumen, pekerjaan teman-teman dan lain-lain. Nanti akan saya bagi menjadi beberapa sesi, nanti kita akan lihat satu persatu fitur dan preferensi apa saja yang ditawarkan di dalam Zoho Writer. Tentunya sebelum kita mulai masuk ke presentasi, saya ingin sharing screen dulu nih teman-teman. Saya ingin memperlihatkan ke teman-teman. Oke, jadi semoga screen saya terlihat. Nah, jadi ini adalah tampilan Zoho Writer teman-teman. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Helmi, Zoho Writer adalah aplikasi pengolahan kata untuk dokumen-dokumen yang teman-teman kerjakan. Nah, untuk mengakses Zoho Writer, teman-teman bisa langsung mengakses menggunakan web browser teman-teman atau menggunakan dari desktop application. Kita juga tersedia di desktop application. Dan untuk mengakses Zoho Writer, teman-teman bisa langsung buka aja URL Zoho Writer-nya dan nanti bisa langsung mengerjakan dokumen yang sudah ada di sana. Nah, teman-teman bisa membuat dokumen dari awal from scratch, dokumen baru atau bisa mengupload dokumen yang udah dikerjakan sebelumnya, nanti tinggal dikerjakan di sini. Dan ini adalah tampilan keseluruhan dari Zoho Writer, teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini, di navigation panel-nya, kita bisa melihat ada berbagai macam opsi yang bisa digunakan. Untuk formatting option ada di sini, untuk edit, style-nya bisa dipilih, font-nya bisa dipilih juga. Insert, nanti di sini ada eee, preferensi buat menambahkan data-data tambahan, menambahkan image, menambahkan tabel, simbol, dan lain-lain. Signature juga bisa ditambahkan. Nah, ini untuk komentar, teman-teman bisa berkolaborasi dengan rekan kerja yang lain hanya dengan melakukan blocking pada salah satu kata atau paragraf yang teman-teman inginkan, kemudian nanti tinggal diklik comment, dan nanti proses kolaborasi akan berjalan secara real time. Teman-teman bisa memberikan feedback, bisa memberikan input dari setiap dokumen yang teman-teman kerjakan. Ada preferensi field juga, bisa nambahkan di sini page number-nya, date, dan lain-lain. Ada desain juga, kita bisa mengkustomisasi desain yang kita inginkan, kita juga bisa menyimpan desain tersebut nantinya. Nah, ada page setup-nya juga di sini untuk preferensi pengaturan ukuran dokumennya, teman-teman bisa atur di sini orientasinya ingin seperti apa, layout dan lain-lain. Dan ini adalah tampilan keseluruhan dari Zoho Writer ya teman-teman. Jadi ini tidak hanya untuk mengolah kata saja, tetapi lebih dari itu, kita juga memiliki banyak fitur untuk mengefisiensikan pekerjaan teman-teman, tentunya dengan fitur-fitur yang kolaboratif. Nah, oke. Jadi semoga teman-teman udah kebayang ya tentang tampilan dari Zoho Writer itu seperti apa, dan kita akan masuk ke presentasi utama. Oke, kita masuk lagi ke presentasi, teman-teman. Oke, jadi setelah apa yang saya tampilkan tadi, yaitu tampilan user interface dari Zoho Writer, kita akan melihat preferensi apa saja sih yang ditawarkan oleh Zoho Writer. Kita akan masuk ke preferensi personal di Zoho Writer. Jadi kita akan melihat dari level editor, ada apa aja sih kira-kira. Nah, masuk ke preferensi user interface. Di sini, di Zoho Writer, kita bisa mengubah pengaturan margin teman-teman. Nah, nanti biasanya di setiap dokumen itu kan ada pengaturan rata kanan, rata kirinya teman-teman. Nah, biasanya untuk eee, masyarakat yang di barat gitu ya, orang-orang barat itu biasanya familiar dengan satuan inci. Nah, penggarisnya yang di atas itu biasanya dalam satuan inci. Nah, jika teman-teman yang berada misalkan yang familiar dengan satuan sentimeter, milimeter, itu tinggal diubah teman-teman. Nah, di sini unitnya bisa diganti dari inci ke milimeter. Nanti kita bisa ubah satuan pengukurannya, jadi kita bisa mengukur margin dokumennya dengan satuan yang lebih familiar lagi.
seperti itu. Kemudian untuk orang-orang yang memang nggak nyaman bekerja dengan tampilan yang terang, dengan brightness yang terang. Nah, di ZoWriter sekarang kita sudah support sudah tersedia dengan dark mode. Nah, untuk mode gelap ini, teman-teman bisa mengaktifkan mode gelap ini dan mengerjakan dokumennya langsung di sana. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir lagi nih ketika teman-teman buka dokumennya di malam hari, dokumennya, tampilannya dalam tampilan yang, light mode, dalam yang terang, itu biasanya mata teman-teman akan perih gitu ya, akan sakit gitu, nggak nyaman karena tampilannya terlalu terang. Nah, kadang mengurangi brightness-nya kan nggak terlalu nggak terlalu berdampak ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa mengaktifkan mode gelap ini. Jadi teman-teman bisa mengerjakan dokumennya tentunya dengan lebih nyaman lagi. Selain itu, kita juga bisa mengubah tampilan bahasanya. Nah, di sini kita menyediakan bahasa-bahasa lain untuk digunakan sama teman-teman. Jadi, selain bahasa Inggrisnya, teman-teman bisa mengubah bahasanya sesuai dengan bahasa yang teman-teman gunakan. Tentunya yang tersedia juga di ZoWriter, jadi bisa dipilih di sana. Nanti kita bisa merubah bahasa sistemnya itu sendiri. Kemudian kita akan melihat preferensi editing, ada apa aja di sini. Jadi, kalau di perusahaan teman-teman itu biasanya ketika mengerjakan dokumen, teman-teman selalu memilih menggunakan font yang biasa digunakan. Jangan khawatir, di Zoho Writer saat ini sudah memungkinkan kita untuk menambah custom font sendiri. Jadi jika ada font yang ingin kita gunakan, tinggal di-upload saja di sana dan nanti kita bisa menggunakan font tersebut untuk membuat dokumen yang kita inginkan. Selain itu, dengan fitur autocorrect ini juga akan membantu teman-teman untuk melakukan editing dari setiap dokumen yang dikerjakan. Sebagai contoh, teman-teman sedang mengerjakan sebuah tesis kimia. Nah, di tesis tersebut pastinya banyak istilah-istilah kimia yang ditulis dalam bahasa Latin. Misalkan sodium, teman-teman menulis sodium, menulis, air, tapi si, pembimbingnya itu ingin semua semua unit dalam kimia tersebut dirubah menjadi unit aslinya, bukan dalam bahasa Latin. Nah, teman-teman bisa merubah itu semua dengan menggunakan autocorrect, nanti tinggal di-input saja. Misalkan kata aslinya itu apa, misalkan teman-teman ingin merubah, air. Nah, air itu dalam istilah kimianya itu H2O. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja kata air, nanti kemudian dimasukkan juga H2O. Jadi setiap, halaman yang memiliki kata air itu akan diganti dengan H2O dan teman-teman nggak perlu melakukannya lagi secara manual satu per satu. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan fitur autocorrect ini, nanti akan diganti semua datanya. Kemudian ada fitur teks cepat juga, ini quick text teman-teman. Jadi untuk, misalkan user yang setiap hari melakukan mengirimkan email, quotation, mengirimkan, surat NDA legal dan lain-lain, teman-teman bisa memanfaatkan fitur quick text di sini. Fungsinya apa? Contoh ketika membuat sebuah dokumen di kop atas suratnya itu memerlukan kita untuk, eee, meng memasukkan alamat kantornya. Biasanya kan alamat kantor panjang. Nah, daripada kita harus mengetiknya satu per satu, nah itu kita tinggal input saja di quick text. Jadi nanti ketika kita buat dokumen, alamatnya bakal keluar lebih cepat. Jadi kita nggak perlu lagi input alamatnya, alamat lengkapnya. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur quick text yang ada di Zoho Writer. Kemudian untuk kolaborasi, kira-kira apa aja sih yang tersedia di sini? Nah, di Zoho Writer teman-teman bisa men-track setiap perubahan yang dilakukan pada sebuah dokumen. Contoh teman-teman mengerjakan sebuah dokumen, RFI misalkan. Nah, dokumen tersebut dibagikan ke 5 orang. Nah, ketika
teman-teman ingin mengetahui status terakhir atau hal apa yang diubah, itu kan lebih enak jika kita mengetahui dalam kalau misalkan itu ada sudah di-highlight gitu, teman-teman. Nah, di sini dengan menggunakan fitur track changes dari Zoho Writer, kita bisa memilih warna custom untuk melacak setiap perubahan yang dilakukan. Jadi ketika ada orang yang melakukan perubahan, katanya itu akan diblok sesuai dengan warna yang kita pilih, misalkan warna biru. Nah, ketika ketika ada yang melakukan perubahan pada sebuah dokumen itu, perubahan tersebut akan di-highlight dalam warna biru. Jadi ketika kita membuka dokumennya, kita mengetahui kata-kata yang di-highlight dengan warna biru tersebut sudah dirubah oleh rekan kerja yang lain. Jadi kita bisa mengetahui perubahan apa yang dilakukan pada dokumen yang sedang kita kerjakan tersebut. Nah, itu adalah fungsi, kolaborasinya dan setiap perubahan, setiap kolaborasi yang dilakukan di sini itu akan terjadi secara real time, teman-teman. Jadi saat itu juga. Kemudian untuk pengecekan, apa aja sih yang ditawarkan di sini? Nah, di sini kita ada personal dictionary, jadi kita ada kamus personal, jadi teman-teman bisa menambahkan kata-katanya di sini. Nah, ketika kata-kata ditambahkan, apa yang terjadi? Jadi ketika teman-teman menambahkan katanya, jadi ketika, dilakukan pengecekan ejaan, kata tersebut akan di-ignore oleh sistem. Nah, jadi itu nggak akan masuk ke spell checker-nya. Jadi teman-teman bisa menambahkan kata-kata tersebut di personal dictionary, di kamus yang, kamus personalnya. Dan selanjutnya kita akan melihat preferensi personal apa aja sih yang ada di ZoWriter. Nah, ini di level dokumennya, teman-teman, apa aja yang bisa kita ubah. Nah, di ZoWriter kita memiliki fitur fokus typing. Nah, fungsinya apa? Sesuai namanya, fokus typing adalah ketika teman-teman, menggunakan fitur ini, misalkan teman-teman sedang mengerjakan sebuah dokumen seperti yang ada di presentasi. Nah, ketika fokus typing diaktifkan, teman-teman hanya akan melihat Eee, paragraf atau kalimat itu saja. Jadi itu yang akan di-bold. Nah, yang atas kalimat, paragraf sebelumnya dan paragraf selanjutnya itu akan di-blur, teman-teman. Jadi teman-teman hanya fokus mengerjakan, di mana kursor itu berada saja. Jadi teman-teman akan fokus mengerjakan kalimat yang sedang dikerjakan saja dan tidak akan terdistraksi untuk mengerjakan dan untuk menambahkan data ke paragraf awal dan paragraf setelahnya. Selain itu ada juga pengaturan zoom di sini, jadi teman-teman bisa zoom, dokumennya. Jadi ada banyak pilihan presentase, eee, kedalaman zoom-nya dan bisa juga di zoom out juga, zoom in dan zoom out, jadi bisa dipilih sesuai preferensi yang diinginkan. Kemudian untuk layout layout dan formatting ada apa saja di sini. Jadi kita juga ada custom design ya untuk dokumen-dokumennya. Jadi teman-teman bisa menggunakan desain custom yang tersedia di sini atau teman-teman bisa membuat desain teman-teman sendiri dan nanti di-save kemudian bisa digunakan kembali ketika membuat sebuah dokumen yang baru. Kemudian untuk layout, nah di sini juga kita bisa kustomisasi layout di dokumen level dan section level. Nah, apa aja contohnya? Jadi di sini kita bisa merubah orientasinya. Ketika kita mengerjakan sebuah dokumen, itu biasanya kita pilih orientasinya itu apa sih? Apakah biasanya portrait ataupun landscape. Nanti disesuaikan disesuaikan kembali dengan dokumen tersebut seperti apa. Nah, ketika di-print misalkan, nah kita juga bisa menyesuaikan apakah ukurannya ingin A3, letter, A4, dan lain-lain. Itu bisa dipilih juga. Selain itu, untuk, pengecekan, nah kita banyak menawarkan fitur-fitur di sini. Jadi ada fitur untuk mengecek plagiarisme, jadi untuk pengecekan plagiasi kita memiliki fiturnya juga di ZoWriter. Jadi bisa dimanfaatkan ketika teman-teman bekerja pada sebuah misalkan tesis atau skripsi, ini sangat membantu sekali, teman-teman. Ini sudah ada built-in di dalam ZoWriter. Selain itu, kita juga ada spell checker. Nah, untuk spell checker ini teman-teman bisa menggunakannya untuk melakukan pengecekan ejaan. Nah, di sini kita ada 3 opsi lagi dari spell check yang kita tawarkan. Di
di writing suggestion-nya, di writing suggestion yang kita tawarkan ada 3, ada pengecekan spelling errors, jadi ketika ada kesalahan ejaan itu bisa diberikan juga insight-nya, kemudian grammar, dan writing quality, kualitas penulisan. Nah, jadi dari fitur spell check yang kami sediakan, itu teman-teman bisa jadikan referensi untuk meningkatkan kualitas penulisan lagi menjadi lebih baik. Nah, dengan fitur-fitur ini bakal sangat membantu sekali teman-teman. Ketika kita sedang mengerjakan dokumen dalam bahasa Inggris, tentunya kita perlu mengecek apakah dokumen yang kita kerjakan itu secara tata bahasa itu sudah mudah dibaca atau belum. Secara grammar, apakah grammatically correct atau tidak. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ragu, teman-teman bisa menggunakan fitur ini. Nanti akan di-assess oleh ZoWriter, gimana sih grammar-nya, apakah nilainya berapa, writing quality-nya berapa, apakah ada spelling errors atau tidak, itu nanti akan diberikan informasi dan insight-nya oleh ZoWriter. Dan ini tentunya akan sangat membantu sekali untuk meningkatkan kualitas penulisan dari dokumen yang sedang kita kerjakan saat ini. Selain itu, ada preferensi notifikasi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa setiap dokumen yang kita kerjakan, pasti kita harus selalu tahu aktivitas terakhirnya itu seperti apa. Di ZoWriter, kita bisa mengaktifkan notifikasi email untuk setiap aktivitas yang terjadi pada dokumen tersebut. Let's say ada orang yang merubah konten dari dokumen tersebut. Nah, kita bisa nih mengaktifkan notifikasi. Jadi ketika ada orang yang melakukan perubahan di dokumen tersebut, itu akan ada notifikasi yang dikirimkan ke sisi kita. Jadi kita akan selalu tahu aktivitas apa saja sih yang orang kerjakan pada dokumen yang sedang kita kerjakan juga tentunya. Nanti kita akan selalu terupdate untuk setiap informasi-informasi barunya. Selain itu, kita akan melihat visibilitas komentarnya. Nah, apa maksudnya di sini? Jadi ketika kita melakukan proses kolaborasi, kita memberikan sebuah input atau feedbacks pada sebuah dokumen, misalkan di sebuah paragraf kita menambahkan sebuah komentar. Nah, kita bisa pilih nih komentarnya, apakah komentar yang kita buat ingin bisa terlihat oleh semua user, kita bisa pilih all collaborator, jadi semua user bisa melihat komentar kita, atau hanya beberapa orang saja yang kita pilih, atau hanya kita saja. Nah, jadi visibilitas komentar tersebut bisa kita atur juga. Jadi ketika kita membuat komen, kita bisa pilih komentar ini tuh ingin saya tujukan untuk departemen A misalkan. Nanti feedback-nya berarti revisinya itu hanya untuk departemen A saja, yang mereka lihat saja. Jadi itu bisa kita settings juga, teman-teman. Kemudian kita akan melihat nih, kustomisasi apa aja yang bisa dilakukan di ZoWriter. Nah, untuk level pengguna. Nah, untuk level pengguna, kita bisa merubah alamat pengiriman emailnya. Jadi untuk dokumen yang sudah kita kerjakan, kita bisa langsung mengirimkan dokumen tersebut via email. Dan alamat pengiriman emailnya itu bisa kita customize, teman-teman. From address-nya bisa kita pilih. Nah, ingin dikirim menggunakan from address apa. Dan nanti sender name-nya juga bisa kita ganti. Kita ubah menjadi lebih profesional lagi. Nah, contoh ketika kita sedang mengerjakan sebuah dokumen tender, dokumennya itu resmi dan profesional, kita ingin mengirimkan dokumen tersebut langsung dari ZoWriter. Nah, di sini from address-nya bisa kita ganti dengan menggunakan email yang lebih proper lagi. Dan tentunya sendernya juga bisa langsung diganti menggunakan nama asli kita. Jadi ketika email dikirimkan dan diterima oleh user, email tersebut subjeknya itu akan bisa menyesuaikan dengan subjek yang kita pilih, yang kita tentukan, dan sender name-nya itu akan lebih proper lagi, terlihat profesional karena kita menggunakan nama asli atau nama company, itu bisa disesuaikan. Yang jelas itu nggak jadi nama email asal-asalan, yang justru akan mengurangi kepercayaan pelanggan, seperti itu. Selain itu, di sini kita juga bisa merubah setting font-nya untuk style-nya kita bisa ubah. Nanti, style-nya juga kita bisa implementasikan untuk dokumen yang sedang kita kerjakan. Nanti font-nya, ada warnanya, size-nya, line spacing, rata kiri, rata kanan, itu bisa diubah. Kemudian untuk standar setting halamannya, nah di sini kita juga bisa merubah nih teman-teman,
ukuran dari dokumen yang kita sedang kerjakan. Nah, kalau misalkan dokumennya ingin langsung di-print, ya kita disesuaikan dengan ukuran kertasnya. Kalau kita mengerjakan dokumen yang ingin kita print dalam ukuran A4, ya tinggal dipilih nanti size-nya apa, nanti sudah ada tersedia di sana, dari letter, A4, dan lain-lain. Nanti bisa disesuaikan, eee, ukuran dokumennya, ukuran kertasnya sesuai dengan yang, dibutuhkan, seperti apa. Selain itu, kita juga bisa merubah, format tanggal dan zona waktu. Jadi untuk user yang berada di zona waktu yang berbeda, misalkan berada di zona waktu Australia, zona waktu, Singapura, Kanada, US, nanti bisa disesuaikan. Mereka bisa mengubah zona waktunya sesuai dengan, region mereka, dan format penanggalannya juga bisa diubah. Kalau misalkan teman-teman nggak nyaman, misalkan nggak suka dengan format yang diberikan, nanti bisa dipilih, misalkan DDMY, MMDDY, dan lain-lain. Itu bisa diubah format penanggalan yang sesuai dengan preferensi yang diinginkan. Nah, selain itu kita akan melihat custom function yang ada di Zoho Writer. Nah, di sini kita akan melihat, eee, galeri custom functions yang tersedia. Nah, di Zoho Writer kita sudah menyediakan templates-nya, teman-teman. Jadi di sini ada banyak template yang bisa digunakan, dari merge dan store, merge dan invoke, merge dan sign dokumennya, merge sebagai dokumen baru, sign operation, fillable action, workflow action, dan lain-lain. Nah, semua template-nya sudah ada di gallery writer. Nah, itu menggunakan custom function. Jadi teman-teman nggak perlu buat lagi, nggak perlu buat dari awal lagi untuk proses kustomisasinya, karena semuanya itu sudah tersedia di galeri Songwriter, sudah tinggal pakai aja. Nah, kemudian kita akan melihat kustomisasi level organisasi. Nah, untuk level organisasi, di sini teman-teman bisa membagikan desain dokumen yang teman-teman punya ke semul ke sele ke semua, employee, nah dalam satu organisasi. Nah, bisa di-share tuh teman-teman. Jadi ketika ada orang yang mengerjakan dokumen baru, nah mereka bisa menggunakan desain yang teman-teman upload di sana. Jadi ada desain organisasi yang bisa digunakan sebagai acuan untuk pembuatan dokumen baru. Sama dengan, desain sebelumnya, di sini juga kita bisa via admin panel, kita bisa menambahkan sebuah template untuk organisasi kita. Nah, template-nya ini bisa digunakan untuk membuat membuat dokumen baru dan lain hal sebagai macamnya. Nanti ketika teman-teman upload, itu akan terlihat juga ke employee yang lain, ke semua employee dalam organisasi yang sama. Jadi ketika pembuatan dokumen itu kita bisa menggunakan standar yang sudah ditentukan oleh company kita. Dan di sini juga kita bisa mengupload font untuk organisasi kita, nanti fontnya bisa diupload di sini dan nanti akan terlihat, akan bisa digunakan oleh semua user dalam organisasi yang sama. Dan itu semua adalah fitur-fitur yang tersedia di Zoho Writer. Tentunya fitur-fitur tersebut akan sangat membantu proses pengerjaan dokumen, teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya saya akan kembalikan kembali ke rekan saya Helmi. Helmi akan membahas nih tentang update-update apa saja yang ada di Zoho Writer. Oke, silakan Helmi. Ya, terima kasih rekan Akil ya atas penjelasannya tadi. Saya rasa juga sudah cukup informatif ya penjelasan tadi. Jadi semoga teman-teman juga tahu ya. Sekarang juga udah lebih tahu lagi tentang Zoho Writer. Dan misalnya masih ada ini ya hal-hal yang ingin ditanyakan, tetap bisa ya disampaikan melalui itu ya button questions. Nanti di akhir webinar ini akan kita coba jawab ya kalau misalnya ada nantinya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang update apa aja sih yang akan hadir di Zoho Writer ke depannya seperti itu. Nah, yang akan segera rilis yang pertama adalah peningkatan atau enhancement ya pada formulanya gitu. Jadi nanti di Zoho Writer itu ada pembuatan formula. Nah, di situ akan ada enhancement atau peningkatan seperti itu. Lalu di sisi setup rules-nya ya, di
Jadi untuk memilih template dan juga untuk menjalankan merge itu nanti juga akan ada yang baru lagi gitu ya. Jadi akan tetap ditingkatkan lagi lebih banyak gitu. Lalu pada aplikasi desktop Zoho Writer nantinya juga akan disematkan fitur pelacakan perubahan dan komentar seperti di versi webnya seperti itu. Nah, dan juga yang nggak kalah penting nih ada PDF editor. Nah, biasanya kalau teman-teman ini ya mencari solusi PDF editor yang free seperti itu ya, biasanya nyari di online, kita harus upload dokumennya, tapi banyak iklan-iklannya gitu ya, kayak mencurigakan gitu kan. Biasanya aman gak sih nih kita upload dokumen PDF kita ke situ buat diedit gitu-gitu ya. Nah, ini ada solusi dari Zoho yang bisa dibilang lebih kredibel dan juga lebih aman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya nanti data PDF-nya dibuat untuk apa-apa. Ya, kita menjamin 100% keamanannya seperti itu. Jadi bisa dicoba nanti ya di pdf.zoho.com untuk PDF editornya ini. Dan yang nggak kalah penting tadi ya terkait aplikasi desktop. Jadi aplikasi desktopnya dari Zoho Writer ini akan tetap ditingkatkan lagi untuk ininya fitur-fiturnya agar sama dengan yang di versi webnya seperti itu. Jadi beberapa yang belum masuk tadi seperti ini ya komentar, visibilitas komentar dan tracking changes ya, tracking perubahan itu belum ada. Nah, nanti tetap akan ditingkatkan lebih banyak lagi. Termasuk ini ya format penyimpanannya juga. Gitu. Ini untuk saat ini kan masih belum banyak ya. Nanti kedepannya akan lebih banyak lagi gitu ya untuk format-format extension dokumennya seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya dan happy writing. Bye-bye.